Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas sanata samsiyati wal qamariyah liya'lama adadas sinina wal hisab likulli ummah wa harrama 'alal muslimi tab'u sunanil ladinal mukhalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul a'immah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina mal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dicatat dalam histori sejarah pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman kekaisaran Romawi, ada satu kaisar yang dinamakan Kaisar Julius. Sebagian menyebutnya Kaisar Julian. Dia berusaha, dia adalah sang diktator Republik Romawi yang berkuasa pada 49 sampai 46 tahun sebelum Masehi. Ia merupakan orang yang pertama kali melakukan penanggalan yang disebut dengan Julius Kalender. Lalu pada abad ke-16, kalender tersebut diambil oleh Paus Gregorius, seorang pendeta dari Vatikan Roma, sehingga kalender tersebut berubah nama menjadi Gregorian Kalender atau yang kita kenal sekarang dengan kalender Masehi. Tetapi dalam Masehi tersebut, dalam tahun Masehi ini, umat Islam seringkali mengikuti perayaan yang dikaitkan dengan kemaksiatan. Maka mengingat hal itu, pada malam ini insya Allah memaknai tahun baru Masehi secara Islami adalah tema yang akan saya uraikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang Masehi, maka tidak bisa lepas dari berbicara tentang Hijriyah. Tahun baru Masehi atau yang disebut dalam ayat tadi sebagai tahun Samsiyah, karena dihitung dari perputarannya matahari yang sekarang menjadi tahunnya umat Nasrani. Dan tahun Hijriyah adalah tahun Qamariyah yang dihitung dari perjalanan bulan yang sekarang menjadi tahunnya umat Islam. Tetapi hadirin, yang akan kita bahas kali ini bukan tentang Masehi beserta sejarahnya, bukan masalah datiahnya hari seperti Senin, Selasa dan seterusnya, bukan masalah datnya bulan seperti Januari, Februari dan yang lainnya, bukan pula datiahnya tahun yang sekarang sudah menginjak 2025, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah menyangkut tahun baruan. Adat kebiasaannya umat Nasrani, adat kebiasaannya umat Yahudi yang sekarang banyak diikuti oleh umat Islam, terutama di Indonesia ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukumnya merayakan tahun baru
Ya, jawabannya tentu haram, saudara. Alasannya karena jikalau kalian tahu bahwa tahun baruan pada awal mulanya merupakan upaya pemujaan, sebuah ritual penyembahan yang ditujukan terhadap satu patung yang ada di Vatikan Roma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang mengikuti jejaknya suatu kaum, berarti dia sudah termasuk kaum tersebut. Berarti jikalau seorang muslimin mengikuti acara tahun baruan, maka secara tidak langsung dirinya sudah mengikuti ritual penyembahan yang hal tersebut akan menjerumuskannya ke dalam jurang kemurtadan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selebihnya daripada itu, merayakan tahun baru adalah perilaku poya-poya berbentuk pesta pora, yang mana hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita Nabi Musa yang dilansir dari kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali. Suatu hikayat menceritakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam berjalan ke suatu kota bersama para sahabatnya, serentak beliau tercengang. Beliau heran dengan keadaan kota tersebut, yang mana di tempat itu ditemukan banyak sekali mayat-mayat bergeletakan secara berdampingan yang diprediksi mati secara bersamaan. Logika Nabi Musa bermain. Bagaimana tidak mayat itu mati secara bersamaan? Karena jikalau mayat itu mati secara perlahan satu persatu, maka satu sama yang lainnya akan saling menguburkan. Namun permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, umat Islam di luar, mereka banyak mengikuti budayanya orang-orang luar dan melakukan berbagai kemaksiatan. Mereka cuek terhadap bencana-bencana sebagai peringatan dari Allah dan acuh terhadap hadisnya Rasulullah. Yang hal demikian setidaknya memiliki 3 dampak besar. Yang pertama, dirinya akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya karena tidak melaksanakan sunnahnya. Yang kedua, jikalau mereka bersikeras melakukannya, maka dosalah sebagai buruhannya. Dan yang ketiga, manakala mereka tidak menganggap hal demikian sebagai dosa, niscaya dirinya sudah termasuk ke dalam jurang kemurtadan yang nyata. Maka dari itu, solusi sekaligus makna tahun baru yang sebenarnya adalah waktu untuk refleksi dan introspeksi diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mengingatkan diri dari kematian. Maka dari itu saya mengajak kepada hadirin semua, yuk mari kuatkan keimanan kita, kuatkan keislaman kita dengan cara tidak melakukan poya-poya dan tidak melakukan kemaksiatan yang hal tersebut akan menjerumuskan kita ke jurang kebatilan. Simpul dari pembicaraan saya adalah bahwa tahun baru bukan untuk melakukan kemaksiatan, tetapi waktu untuk kita meningkatkan keimanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila waktunya lewihan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi